Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja Klasis Semarang Timur, edisi hari Jumat 21 Oktober 2022. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk memulai kehidupan kita dengan penuh syukur dan sukacita. Kiranya segala harapan dapat kita raih di tengah-tengah tanggung jawab yang akan kita jalani di sepanjang kehidupan kita. Mari sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa supaya sabda firman Tuhan tinggal dalam hati kita dan kita juga dapat melakukan kehendak-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dan kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami dan semaikan benih firman-Mu agar dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda firman Tuhan dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai yang ke-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema firman Tuhan, teladan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya mengingat mendiang ibu, beliau berpesan kepada saya, "Anakku, sebelum engkau tidur, bacalah Alkitab yang akan menuntun hidupmu dalam keselamatan, supaya ada hikmat Tuhan yang akan selalu menuntun hidupmu. Anakku, jangan lupa berdoa sebelum tidur dan saat bangun tidur terus berdoa. Terlebih saat hari Minggu, jangan bangun kesiangan supaya tidak terlambat sekolah Minggu." Pesan inilah yang selalu terngiang dalam hidup saya. Dan pesan untuk rajin sekolah Minggu juga saya taati sesuai dengan pesan ibu. Saat sekolah Minggu saya mengingat pesan dari ibu guru, "Anak-anak, kalau ibu guru cerita Alkitab, tolong didengarkan dan besok minggu depan akan ibu tanyakan kembali." Demikian pesan ibu guru, dan ayat yang terkesan dalam Yesaya 55 ayat 11a. "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia." Itulah pesan yang selalu saya ingat sepanjang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik ibunda dan ibu guru sekolah minggu bagiku, mereka adalah teladan iman. Teladan iman kerohanian perlu untuk selalu diingat. Demikian pula teladan iman Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius dapat kita temui dalam bacaan surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai yang ke-15. Rasul Paulus menasihati Timotius tentang teladan hidupnya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Inilah komitmen iman kepada Kristus, supaya Timotius juga meneladan Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius mengenal kitab suci sejak kecil. Dia belajar dari nenek dan ibunya. Peranan Lois dan Eunike
bagi kerohanian Timotius sangat berharga. Perjuangan Lois dan Eunike untuk meletakkan pondasi yang kuat bagi kerohanian Timotius perlu selalu diingat. Ketika Timotius beranjak dewasa, dia mengikuti Paulus dalam pelayanan. Paulus mendorong Timotius untuk terus berpegang pada kebenaran Tuhan, karena dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, dalam ayat yang ke-15. Selain ibu dan neneknya, Timotius juga perlu mengingat teladan iman dari Rasul Paulus sebagai pembimbing rohaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja nasihat Rasul Paulus itu juga berlaku buat kita untuk selalu mengingat teladan iman orang-orang yang sudah membantu mendorong bertumbuhnya iman kita. Marilah kita mengingat siapa sajakah yang sudah menolong saudara bertumbuh di dalam iman. Apakah orang tua kita? Apakah kakek nenek kita? Apakah guru sekolah minggu, guru agama kita, kakak atau pembimbing rohani kita, atau pendeta kita? Merekalah yang mendorong kita untuk semakin bertumbuh dan mengenal Kristus. Biarlah firman Tuhan ini selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu, supaya iman kami boleh bertumbuh dan kami semakin hari boleh mengenal Kristus. Dan biarlah sabda firman-Mu selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.